Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Yusefa Nur Saadah, Maya Reski Amalia, dan Rizkita Suraya akan menjelaskan mengenai produk yang akan kami buat, yaitu dispenser sabun otomatis. Di sini ada latar belakang mengapa kami membuat produk tersebut. Sejak awal kemunculan COVID-19 pada akhir 2019 lalu di Tiongkok, virus corona atau COVID-19 telah menginfeksi 4 juta lebih warga dunia dan 15.000 diantaranya menginfeksi warga Indonesia. WHO telah menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi global. Sudah sejak awal, WHO merekomendasikan upaya pencegahan, salah satunya dengan secara berkala mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta penggunaan hand sanitizer pun disarankan. Mencuci tangan dianggap menjadi cara terbaik untuk mencegah infeksi dari virus corona. Saat beraktivitas sehari-hari, akan sulit bagi tangan kita untuk menghindari virus, bakteri, ataupun kuman. Hal ini disebabkan karena mata tidak mampu melihat virusnya secara langsung, sehingga mencuci tangan adalah langkah terbaik untuk menghindari tertularnya penyakit. Hal tersebutlah yang menjadi alasan kami membuat inovasi dispenser sabun otomatis ini. Menurut WHO 2009, cuci tangan adalah suatu prosedur atau tindakan membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau hand rub dengan antiseptik berbasis alkohol dalam pencegahan dan pengontrolan infeksi. Menurut Susanti 2008, tujuan dilakukannya cuci tangan yaitu yang pertama, menghilangkan mikroorganisme yang ada di tangan, kedua, mencegah infeksi silang, ketiga, menjaga kondisi steril, keempat, melindungi diri dan pasien dari infeksi, dan yang kelima, memberikan perasaan segar dan bersih. Semua jenis virus, termasuk COVID-19, bisa dapat aktif di luar tubuh manusia selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Saat beraktivitas sehari-hari, akan sulit bagi tangan kita untuk menghindari virus, bakteri, ataupun kuman. Mereka bisa menyebar melalui droplets atau cairan tubuh, seperti saat bersin, batuk, atau saat pengidapnya berbicara. Hal tersebut memungkinkan juga terjadi di fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit, klinik, ataupun puskesmas. Salah satu media penyebarannya adalah penggunaan tempat sabun cuci tangan yang dipakai bersamaan. Dalam masalah tersebut, pada kegiatan kali ini kami mengusulkan rancangan produk inovasi dispenser sabun otomatis. Produk ini akan membantu klinik Mitra Medika dalam meningkatkan sarana dan prasarana sehingga petugas ataupun pasien yang berada di klinik tersebut akan merasa aman dari penularan COVID-19. Rancangan dispenser sabun otomatis merupakan inovasi terbaru dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Sebelumnya, produk dispenser sabun sudah ada dan dipakai di beberapa tempat. Namun, produk yang akan kami buat kali ini berbeda. Kami membuat inovasi dispenser double tabung sehingga alat ini menjadi lebih praktis karena dapat digunakan oleh dua bahan yang berbeda. Seperti contoh, kita dapat menggunakan tabung pertama untuk menyimpan sabun dan tabung yang kedua bisa digunakan untuk menyimpan air ataupun hand sanitizer. Dan inovasi yang lainnya, produk ini dibuat secara otomatis menggunakan rangkaian seperti di bawah ini. Ketika saklar dinyalakan, batu baterai akan memberikan tegangan atau power kepada sensor. Maka, ketika sensor mendapatkan rangsangan dari benda atau tangan kita, sensor tersebut akan meneruskan sinyalnya ke relay dan menyalakan pompa sehingga sabun yang berada di tabung akan keluar secara otomatis.
Kelebihan dari dispenser sabun otomatis diantaranya adalah yang pertama, lebih efisien karena menggabungkan 2 tabung dalam satu alat. Yang kedua, dibuat secara otomatis sehingga mencegah penularan virus. Dan yang ketiga, desain yang menarik. Adapun kekurangan dari dispenser sabun otomatis ini adalah kesalahan teknis dalam rangkaian otomasi dan adanya error dalam sensor sehingga menyebabkan sabun tidak dapat keluar secara otomatis. Strategi pemasaran dalam penjualan produk ini diantaranya yang pertama, kenali pelanggan. Dalam menghadapi era new normal, kita dianjurkan untuk sering mencuci tangan. Maka dari itu, sasaran pelanggan dari produk ini sangatlah banyak dan bervariasi. Seperti produk ini bisa digunakan di dalam gedung, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, ataupun di rumah. Yang kedua, melakukan promosi produk dengan cara menggunakan media sosial sebagai penyebarannya. Dan yang ketiga, menggunakan sarana internet, seperti membuat website marketing sebagai pemasarannya. Metode pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan dari kegiatan kali ini adalah yang pertama, persiapan kegiatan. Persiapan kegiatan yang dilakukan meliputi survei harga peralatan penunjang dan bahan, dan survei lokasi mitra kerja. Berikut lokasi mitra kerja kami, yaitu Klinik Mitra Medika yang berada di Jalan Raya Caringin, nomor 333 Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Adapun alat dan perlengkapan yang dibutuhkan diantaranya AVD sensor, relay expansion, pompa Vitara, saklar, tempat baterai, PVC foam board, selang, lem, timah solder, obeng, gunting, pistol lem tembak, dan solder. Tahapan ketiga, penyusunan proposal. Tahapan keempat, pengajuan proposal kegiatan. Tahapan kelima yaitu persiapan produksi. Di antaranya yang pertama, mempersiapkan tempat dan fasilitas penunjang di tempat produksi. Yang kedua, pemasangan alat dan kelengkapan penunjang produksi. Yang selanjutnya, proses keenam, proses produksi. Pada tahapan ini dilakukan proses perancangan alat dan pembuatan alat. Setelah produk atau alat berhasil dibuat, tahapan berikutnya adalah uji coba dan penelitian. Pada tahap ini, alat diuji apakah bisa mengeluarkan cairan sesuai sensor tangan dan memperhitungkan tingkatan sensor saat digunakan. Untuk meningkatkan kualitas terhadap alat yang dihasilkan, harus dilakukan beberapa evaluasi. Yang pertama, melakukan uji coba terhadap alat agar dapat mengetahui keefektifan dan kegunaan alat sensor yang dipakai. Yang kedua, evaluasi model dan bentuk agar dapat mendapatkan detail bentuk dan ukuran yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang ketiga, evaluasi seberapa banyak cairan yang dikeluarkan saat mendekati alat sensor untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Setelah melewati tahap evaluasi, tahapan berikutnya adalah melakukan perbaikan terhadap alat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, tahap akhir dari kegiatan ini adalah pembuatan laporan dari setiap analisa kegiatan yang telah dilaksanakan. Biaya dan jadwal kegiatan. Sini ada anggaran biaya yang diperlukan dalam pembuatan produknya. Yang pertama, untuk perlengkapan yang diperlukan membutuhkan biaya Rp180.000, untuk bahan habis pakai Rp2.638.000, untuk perjalanan Rp135.000 dengan jumlah total yaitu Rp2.953.000.
Untuk lebih jelasnya mengenai uraian dari poin-poin tersebut, bisa dilihat di lampiran 2 tentang justifikasi anggaran kegiatan. Selanjutnya, ada jadwal kegiatan, di mana di sini bisa dilihat dalam tabel yang berwarna abu-abu itu berarti kegiatan yang sudah terlaksana, dan yang berwarna kuning berarti rencana kegiatannya. Di mana kegiatan yang sudah terlaksana diantaranya persiapan kegiatan, pengadaan alat dan perlengkapan kebutuhan, penyusunan proposal, dan pengajuan proposal kegiatan. Selanjutnya, rencana kegiatan diantaranya persiapan produksi, proses produksi, uji coba dan penelitian, evaluasi hasil produk, perbaikan hasil produk, dan penyusunan laporan lanjutan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.